Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sahabat Majelis TV yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung bulan suci Ramadan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa Ramadan sudah akan meninggalkan kita. Semoga Ramadan membuahkan pelajaran yang banyak, hikmah yang besar buat kita, sehingga hadiah yang Allah akan berikan kepada kita yaitu la'allakum tattaqun. Selawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Semoga dengan tuntunan Nabi Muhammad ini, ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW ini, dan diikuti para sahabatnya, membekas dalam hati kita selama beberapa hari ini dari awal Ramadan sehingga akhir Ramadan ini. Kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang dituntun oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kita berbagi kepada fuqara wal masakin. Kita berbagi kepada orang-orang yang di hari ini kelaparan, kesusahan, di saat wabah corona ini melanda beberapa wilayah di negeri kita maupun di wilayah negara-negara lain, yang semua ini kita sebagai orang yang beriman menyikapinya dengan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dekat dengan Nabi, yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau ini pernah ditugaskan oleh Rasulullah menjadi pemimpin di wilayah Yaman. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau ditugaskan di Basrah. Di saat Khalifah Utsman bin Affan, beliau ditugaskan di Kufah. Beliau pernah menasihati anak beliau. Dia katakan, masuklah ke jannah dengan sepotong roti. Engkau tahu nasihat ini wahai anakku. Seseorang dia selama hidupnya dia taat kepada Allah dalam 70 tahun ketaatan dia kepada Allah. Di saat di akhir hidup dia, orang ini bermaksiat kepada Allah selama 7 hari. Dia tergoda oleh seorang wanita sehingga dia berzina. Dia melakukan maksiat selama 7 hari. Saat 7 hari dia teringat bahwasanya ini adalah dosa besar buat dirinya. Dia memohon ampun kepada Allah. Dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan memohon ampun kepada Allah. Masuklah dia di dalam satu rumah. Ada satu rumah itu di rumah masakin, rumah orang miskin. Di situ ada terdapat 12 orang miskin. Bernambah dia adalah 13 orang. Orang miskin ini setiap hari dibagikan oleh saudagar 12 potong roti. Di saat beliau berada di situ, di saat dibagikan, beliau pun dapat bagian itu. Beliau dalam keadaan lapar dan haus. Di saat satu orang di antara mereka tidak dapat bagian roti, maka orang ini yang dalam keadaan lapar dan haus ini membagikan haknya ini kepada orang itu. Dia tidak memikirkan dirinya, sehingga dia kelaparan. Di esok harinya dia meninggal dunia. Di saat dia meninggal dunia, di sini terjadi satu peristiwa yang luar biasa. Saat amal ibadah dia ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ibadah 70 tahunnya ketaatan kepada Allah terkalahkan dengan 7 hari kemaksiatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemaksiatan yang 7 hari ini terkalahkan dengan satu kebaikan yang dia lakukan. Dia membagi sepotong roti tersebut kepada fuqara wal masakin tadi. Sepotong roti menyelamatkan orang dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan dari bulan Ramadan awal sampai akhir ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya selaku pemimpin Majelis Al-Khairat mengucapkan banyak terima kasih kepada semua donatur yang menyumbangkan sebahagian hartanya untuk dibagikan kepada fuqara wal masakin. Mudah-mudahan Allah meridainya, Allah mengabulkannya. Allah insyaallah semua yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir ini menjelang Idul Fitri, saya sebagai pemimpin Majelis Al-Khairat mengucapkan
Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin wal maghbulin, kullu amin wa antum bi khair. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita menjadi fitri, bersih lahir dan batin, dan Allah mengabulkan hajat kita. Jangan lupa saling memaafkan satu sama lain. Diangkatnya ibadah puasa kita atas dasar kita saling memaafkan. Ini saja dari saya. Saya sampaikan semuanya kepada yang memberikan ini, baik yang dari Indonesia maupun dari Malaysia. Saya ucapkan banyak terima kasih. Allah musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.